Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kadal musyrikun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang tangguh. Tandanya adalah kita bisa mengikuti sholat subuh secara utuh. Manakala ketika kita sudah terbiasa mengikuti jamaah sholat subuh, insya Allah rezeki kita akan penuh. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa memberikan berbagai macam keteladanan dan kehidupan sehingga kita menantikan syafaat dan berkiamat. Jamaah sholat subuh yang berbahagia bagi kita semua ketika kita sudah masuk ke dalam agama Islam. Karena agama Islam adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi di surat Asy-Syams ayat 8, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun." Ya Allah mengutus utusan Rasul dengan hak, dengan agama yang hak, itu agama Islam. Dan agama Islam dimenangkan di atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik memujinya. Ya, ketika kita itu sudah masuk agama Islam, maka kita jangan ragu-ragu lagi. Mari kita berkontribusi di dalam agama Islam. Setelah kita membuka Al-Quran, setidaknya kami menemukan 5 ayat yang berhubungan agar kita tetap mantap, tidak ragu-ragu lagi, tidak murtad, tidak akan keluar dari agama Islam. Yang pertama, bahwa agama Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 19, "Inna dina indal Islam." Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Pada hari itu ketika kita sudah bersyahadat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jangan ragu-ragu lagi bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah masuk ke dalam agama Islam, maka apa? Kita jangan mencari agama selain agama Islam. Karena apa? Ketika kita mencari agama di luar Islam, maka tertolak amalnya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami bahwa yuqbal minhu." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tertolak amalnya dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Untuk itu mari kita benar-benar fokus, jangan mencari agama selain Islam. Kalau Islam mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan, dakwah, yaitu mengajak kepada
hal yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Kemudian yang ketiga, ketika kita ya itu sudah masuk ke dalam agama Islam, maka apa? Kita jangan setengah-setengah. Karena apa? Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Jadi jangan sampai kita percaya satu ayat meninggalkan yang lain, tapi kita tidaklah masuk agama Islam secara keseluruhan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika kita sudah masuk ke agama Islam, ibaratnya adalah kita membangun suatu rumah, di mana rumah itu ada fondasinya, ada dindingnya, ada atapnya. Kita tidak bisa mengatakan aku membangun rumah hanya tersedia fondasinya aja, atau aku sudah membangun rumah hanya tersedia batu bata atau dinding saja, atau aku sudah buat rumah hanya tersedia atapnya saja. Bukan. Yang namanya rumah adalah ya ada fondasinya, ada dindingnya, dan ada atapnya. Begitu juga dengan Islam. Jadi yang dimaksud dengan agama Islam, fondasinya adalah arkanul iman dan arkanul Islam, yaitu rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Sehingga manakala kita memiliki fondasi yang kuat, yang kokoh, maka Islam tidak akan runtuh. Kemudian yang merupakan dinding daripada agama itu adalah sistem kehidupan. Di dalam agama Islam dipelajari semua sistem kehidupan, dari bidang ideologi, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan keamanan, semuanya ada. Juga ekonomi. Maka ketika kita mau membangun, mengokohkan bangunan yang kokoh, kuat, tidak akan runtuh, maka disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Yang ahli pendidikan silahkan terjun ke dunia pendidikan. Yang ahli kesehatan silahkan terjun ke bidang kesehatan. Yang ahli ekonomi silahkan terjun ke bidang ekonomi dan sebagainya. Yang dari sini kita perlu yaitu pembagian tugas. Maka dari itu sebagai puncak daripada Islam adalah atapnya adalah yaitu jihad fi sabilillah. Tadi di surat Al-Asaf ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum adzabun alim. Hai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu harta perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu iman pada Allah, iman pada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Yang demikian adalah lebih baik tidak kamu mengetahui. Padahal itu sebagai puncak dalam jihad fisabilillah. Dan apa? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kita akan disebut menjadi manusia terbaik. Kita akan dapat predikat manusia terbaik manakala kita mau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110,
kuntum khaira ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Tugasnya apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Untuk itu, ketika kita memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengajak kebaikan, silakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ketika kita mengetahui satu kemungkaran, kita serahkan pada tangan yang memiliki kuasa. Muslimin jamaah sholat yang berbahagia. Adapun yang berikutnya, yang keempat, kalau kita sudah masuk Islam betul, maka kita jangan ragu-ragu lagi. Ya, tingkatkan iman kita. Jangan sampai mati ya, sebelum kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taquwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali mati. Mati yang tidak bisa bernafas, mati yang tidak bisa bergerak, bukan mati hatinya, tapi mati sudah tidak bernyawa sebelum kita adalah masuk ke dalam agama Islam, dalam keadaan Islam. Ya, kalau kita ingin masuk ke surga, mari kita pahami agama Islam. Islam adalah singkatan, I adalah ingin, S selamat, L laksanakan, A ajaran, M Muhammad. Jika kita ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Ajaran Muhammad apa? Adalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk itu mari kita benar-benar tingkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT dan jangan sekali-kali mati sebelum kita dalam keadaan muslim. Muslimin jamaah sholat subuh yang bahagia. Adapun sebelum kita meninggal, mari kita wasiatkan kepada anak cucu kita bagaimana pelajaran Nabi Yakub ketika kedatangan Rasulul Maut. Apa yang dikatakan pada anaknya? Wahai anakku, apa yang kamu sembah sudah saya mati. Kata mereka menjawab, aku akan menyembah Allah Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan sebagainya ini, dan dalam keadaan muslim. Untuk itu, karena Nabi Ibrahim sampai menghadap Islam, maka kita berwasiat kepada anak kita, marilah kita masuki ke dalam agama Islam secara kafah. Insya Allah dengan masuk dalam agama Islam, nanti kita akan dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul bersama di jannah. Allahumma amin. Demikian kajian hadrah kali ini. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita agar kita tetap berislam, melaksanakan Islam secara sempurna, yang akhirnya kita semuanya dikumpulkan di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.